Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggar Viviana, dosen pengampu mata kuliah Statika 2B atau Mekanika Rekayasa 2, kelas hibah pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 antara Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur dengan Prodi Teknik Sipil Universitas Ikro Buru. Berikut kami tampilkan video tutorial mencari reaksi dan gaya batang pada model struktur konstruksi rangka batang sangat sederhana menggunakan metode grafis Cremona dengan bantuan aplikasi Microsoft Office Visio. Seperti tergambar pada contoh soal berikut, yaitu yang terdiri dari 3 batang dengan hanya satu beban P sebesar 50 kg. Seperti ini ya. Misalnya kita akan menyelesaikan model struktur konstruksi rangka batang yang hanya terdiri dari 3 batang seperti ini dengan beban yaitu P sebesar 50 kg di titik C. Pertama kita akan menyelesaikan dulu dengan cara grafis, yaitu dengan menggunakan aplikasi praktis Microsoft Office Visio. Untuk menyelesaikannya berarti kita buka visionya, yaitu kita buka di sini. Nah, seperti ini kita akan membuat file baru, yaitu file new drawing. Seperti ini. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai menggambar, yaitu tentunya kita harus membuat skala dulu. Ya. Skala yang kita buat itu hanya skala yang digunakan untuk gaya, ya, karena soalnya seperti ini, yaitu yang akan kita cari nanti adalah reaksi perletakan dan gaya-gaya batang yang terjadi di sini, ya. Maka kita menggunakan skalanya, fokusnya adalah di gaya, yaitu untuk menggambar 50 kg ini. Misalnya kita gunakan skala 1 cm mewakili 10 kg. Ya. Sehingga di skalanya kita buat di sini. Untuk membuat skala yaitu kita buat di file, kemudian page setup, kemudian drawing scale. Ya. Ini secara default skalanya itu 1:1. Kalau dibaca yaitu ukurannya adalah milimeter. Ya, di sini. Maka sekarang kita rubah skala ini menjadi 1 cm mewakili 10 cm. Sentimeter yang di kanan ini kita artikan sebagai ukuran kilogram. Seperti ini. Ukuran skalanya. Ya, sekarang kita tes, misalnya kita akan menggambar garis sembarang. Di sini, ini kalau kita ukur pakai penggaris, ini panjangnya adalah 1 cm. Ya. Tapi 1 cm ini, kalau kita baca, dia mewakili nilai 10 cm. Itu artinya, gambarnya skalanya sudah sesuai 1:10. Artinya gambar itu datanya kita perbesar 10 kali. Ya. Nanti ini kita baca sebagai 10 kilo. Baik, ini kita hapus dulu. Nah, untuk menyelesaikan dengan cara grafis, itu pertama-tama kita salin dulu gambar soalnya. Ya, yang ada di sini. Jadi ini kita bisa print screen soalnya. Kemudian kita taruh di pin, kemudian kita potong gambar soalnya, kita copy, kita taruh di sini. Ini sekarang kita pertama kali kita harus menggambar
konstruksi rangka batang ini, itu menggambar konstruksi rangka batangnya. Karena skala yang kita buat tadi, kita konsenkan untuk gaya, maka kalau untuk rangka batangnya, kita buat skala lagi sendiri, tapi skalanya dalam pemikiran kita saja, mengikuti bentuk kotak-kotak yang ada di sini. Ya. Kita mulai dengan menggambar garis, sekarang kita akan menggambar garis AB, ya, yang panjangnya 2 meter. Panjang 2 meter itu kita misalnya akan membuat, yaitu kita mulai dengan klik kiri, kemudian kita geser sampai di ujung lainnya, kliknya dilepas. Ya. Kliknya di nih ya. Ini adalah panjang AB, kita coba baca sebentar, ini panjangnya berapa, ukurannya berapa. Ini panjangnya 40 cm. Nah, kita artikan 40 cm ini mewakili 2 meter. Ya, berarti atau kita bisa melihat seperti ini, misalnya ini ada berapa kotak besar sih? Ini ada berapa kotak kecil ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak kecil, ini mewakili 2 meter. Berarti kita kalikan 4 ya untuk satu kotaknya. Berarti kalau 1,5 meter, maka kita akan gambar sebagai 6 kotak kecil. Berarti kalau 3 meter di sini. Sekarang kita akan gambar yang AC. Kita klik lagi. Ini AC di sini. Kemudian kita akan gambar lagi di sini BC. Perhatikan dalam menggambar garisnya ini nggak boleh nyambung ya. Jadi satu garis itu harus digambar sendiri, kemudian dilanjutkan lagi satu gambar sendiri lagi. Jadi ini cara gambar yang salah. Misalnya ini diklik kiri, mouse-nya ditahan, terus digeser sini. Ya. Kalau kalian akan menggambar garis lanjutannya, ini harus dilepas dulu. Nah, baru dimulai lagi menggambar garis berikutnya lagi seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh disambung. Kalau disambung misalnya ini kita menggambar garis ini, ya. Terus kita lanjutkan lagi gambar tanpa ini dilepas seperti ini. Nah, ini gambarnya jadi satu rangkaian, ya, nyambung. Nah, ini nggak boleh. Yang benar harus dilepas sendiri-sendiri, ya. Nah, baik itu untuk menggambar garisnya. Ini kita hapus lagi, ya. Nah, sekarang gambar ini sudah sebangun dengan bentuk soalnya, ya. Jadi artinya ini sudah bentuknya sudah mengikuti gambar soal, ya. Nah, sekarang kita bisa kasih notasi. Ini adalah batang AB, ya. Kemudian ini batang AC. Ini batang BC. Kita juga bisa bikin notasi di titiknya, ya, itu dengan memberikan notasi seperti ini misalnya A. Oke. Karena ini ukurannya besar, nih bisa kita kecilin, ya. Nah, ini untuk membuat nama di ujungnya ini A, ya. Kemudian kita bisa copy ini, kita bisa bikin ini titiknya titik B. Kemudian satu lagi ini titik C. Nah, seperti ini, ya. Kemudian kita juga bisa memberi notasi ini ukuran gambarnya dengan memberi tanda seperti ini. Ini 2 meter. Ya. Mana kalau kita klik panjang ini 2 meter itu
dibacanya 40, berarti apa? Nanti yang penting gambarnya sebangun dengan ini ya. Kemudian ini sebelah ini 3 meter. Ini kalau kita ukur panjang garisnya 3 meter, kalau 2 meter itu 40 cm, berarti 3 meter itu, kok 3 meter, ini 1,5 ya. Ini 1,5 meter, itu berarti 30 cm. Ya, artinya sudah sebangun. Kalian bisa lihat aja bentuk soalnya ini ya, ini sudah dibuat mengikuti skala yang benar, sehingga gambar ini sudah sebangun. Kalau sudah, kemudian kita sekarang akan mulai menggambar beban P-nya ini. Ya. Beban P-nya sebesar 50 kg. Nah, ini yang sesuai skala. Jadi kita membuat panjang garis sembarang, kita beri dia notasi tanda panah. Sekarang kita baca dia panjangnya berapa. Ya. Ternyata ini panjangnya sudah pas nih 50 cm. Berarti 50 cm ini mewakili 50 kg. Ya. Sehingga ini udah bisa kita beri notasi P sama dengan 50 kg. Sesuai dengan soal. Ya. Kemudian ini sekarang kita letakkan di sini, yaitu kita klik, kita geser. Berarti ini gambar soalnya sudah bisa kita buang misalnya. Sudah bisa kita hapus ya. Atau kalau nggak dihapus juga nggak apa-apa, tetap aja di sini. Seperti ini. Nah, sekarang kita mulai menyelesaikan konstruksi rangka batang ini dengan cara grafis. Ini tumpuannya bisa kita lanjutkan menggambar ya, ini sendi, ini roll. Berarti mungkin untuk lebih cepatnya gambar tumpuan kita lewatkan aja. Yang pasti kita tahu bahwa ini sendi, ini roll. Mungkin kita bisa, tapi supaya lebih jelas, ya kita bisa buat gambar dulu. Ini segitiga. Ini adalah untuk gambar tumpuan sendi ya di sini. Kemudian yang untuk rollnya kita bisa buat lagi. Yang rollnya kita bisa beli, dia ada notasi lingkaran. Seperti ini. Nah, ini untuk yang tumbuhan. Seperti ini ya. Jadi ini mungkin kita bisa hapus. Jadi gambar ini soalnya sudah kita gambar sesuai dengan skala dan konstruksi rangka batangnya juga sudah kita gambar sebangun dengan soalnya. Sekarang kita mulai menyelesaikan mencari reaksi. Jika akan mencari reaksi di A dan mencari reaksi di B, kita tahu bahwa A ini adalah sendi. Kalau sendi berarti reaksinya ada 2, yaitu ada vertikal dan ada horizontal. Sedangkan di B reaksinya hanya ada 1, yaitu reaksi vertikal di B. Nah, untuk mencari reaksi dengan cara grafis, yaitu pertama-tama beban P ini akan kita uraikan ke dalam 2 arah, yaitu arah sendi sama roll. Tapi kita juga bisa mengajarkan dengan cara yang lain, yaitu kalau pada model konstruksi rangka batang, ini kita bisa menyelesaikan gaya-gaya batangnya. Kita mulai di titik di mana terdapat 2 gaya yang tidak diketahui yang di sini. Jadi mungkin pertama kali saya akan mengajarkan bagaimana cara mencari reaksi perletakannya dulu. Secara prinsip kita gambarkan dulu bahwa di sini itu ada 2 reaksi seharusnya, itu ada VA dan ada HA. Ini pemisalan ya. Berarti di sini ada reaksi horizontal,
Di sini ada reaksi vertikal. Kemudian di sini hanya ada reaksi vertikal. Nah, seperti ini. Ya. Karena ini sendi berarti ada dua reaksi, sedangkan di sini roll hanya ada satu reaksi. Nah, bagaimana untuk mencari reaksi ini dengan cara grafis? Karena ini ada tiga arah, yaitu ada VA, ada HA, ada VB. Kita tidak bisa menguraikan beban P ini menjadi tiga arah. Apa bisanya kita hanya bisa menguraikan satu gaya ke dalam dua arah. Ya. Nah, untuk itu kita buat dulu PA sama HA ini, kita buat dia gabungannya. Jadi kita pikirkan secara logika kita bahwa PA sama HA ini nantinya itu pasti melewati titik A. Ya. Hanya dia reaksinya bisa ke atas dan ke kanan, bisa ke atas dan ke kiri, ya, atau ke bawah sama ke kanan, atau ke bawah dan ke kiri, tidak tahu ya. Yang pasti dia melewati titik A ini. Jadi dia miring. Kita asumsikan dia bisa miring ke kanan, bisa miring ke sini, gitu, ya. Yang pasti melewati A. Sehingga ini belum jelas arahnya. Yang sudah pasti arahnya itu adalah VB yang ini, ya. Sehingga kita yang sudah pasti ini kita tarik dulu garis kerja yang sudah pasti. Jadi kita menarik garis kerjanya VB. Ini kita bikin dia garis kerja VB di sini, ya. Nah, sekarang beban P ini untuk mencari dengan cara grafis itu beban P yang ada ini kan cuma ada satu bebannya, ya, sehingga beban total pada prinsipnya dalam menyelesaikan untuk mencari reaksi ini, beban ini adalah gaya luar, kemudian reaksi-reaksi ini juga gaya luar, tapi ini beban nantinya akan dilawan oleh reaksi, sehingga nanti hasilnya harus sama. Jadi prinsipnya beban ini akan kita uraikan menjadi reaksi di A sama reaksi di B. Langkah pertama berarti beban ini yang cuma ada satu, berarti ini sudah kita totalkan. Ini kita potongkan dulu dengan garis kerja VB, yaitu VB itu yang roll, ya, karena ini garis kerjanya sudah pasti. Sedangkan yang A ini garis kerjanya belum pasti nih. Bisa miring ke sana, bisa miring ke sini. Ya. Nah, kita akan potongkan dengan garis ini karena beban P ini adanya di sini, garis PB ini di sini, maka beban P ini bisa kita geser nih di sini. Ya, kita geser sepanjang garis kerjanya. Ya, jadi kalau kita bisa menarik garis, bisa menggeser, asal nggak boleh di luar garis kerjanya, ya. Kita nggak boleh menggesernya itu ke sini gitu. Kalau ini berarti di luar garis kerjanya. Jadi dia menggesernya harus persis tetap di garis kerja C ini tadi, ya. Nah, setelah motong di sini akan terpotong di titik ini, ya. Maka titik ini nanti ini kita pendekkan, berarti dia motongnya di sini. Ya, selanjutnya dari sini kita tarik garis kerja dari sini sampai motong ke sini. Ya, maka inilah garis kerjanya VA dan HA. Kita bisa menotasikan dia sebagai RA. RA itu terdiri dari VA sama HA. Sehingga kita sudah mendapatkan dua garis kerja reaksi, yaitu garis kerja VB dan garis kerja RA. Sehingga pemisalan yang ini tadi, yang miring ke sini atau miring ke sini, ini kita bisa hapus. Jadi yang pasti RA itu miringnya ke sini. Hanya berapa komposisi VA, berapa komposisi HA-nya,
tergantung dari nanti panjang RA-nya berapa. Ya. Untuk ini kita buat gambarnya di sini. Sekarang P50 kg ini akan kita uraikan menjadi VB dan RA. Berarti ini kita gambarkan di tempat lain. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian ini garis kerja VB. Ini juga kita copy. Kita geser ke sini. Garis kerjanya VB. Kemudian ini garis kerja RA. Juga kita copy sini. Nah, dalam menguraikan gaya, itu caranya kita bisa menggunakan perjanjian searah jarum jam. Ya. Jadi perjanjiannya harus satu arah supaya gambarnya tidak mondar-mandir nantinya. Jadi kalau kita buat perjanjian satu arah ya satu arah terus. Ya. Jadi kita akan buat perjanjian satu arah, maka P ini yang pertama, kemudian selanjutnya PB, selanjutnya lagi RA. Jadi kalau kita menggambar lingkaran itu seperti ini, kita urutannya seperti ini. Berarti yang pertama itu P, kemudian yang berikutnya VB, yang berikutnya RA. Maka VB ini kita letakkan kelanjutannya itu di ujung panahnya P. Ya. Sedangkan RA-nya kita letakkan di titik pangkalnya seperti itu. Nah, meletakkannya bisa ke sini, bisa di atasnya, tergantung nanti ketemunya di mana. Kalau mengikuti pola ini, berarti yang benar meletakkannya di sini. Yang VB ini berarti yang benar meletakkannya di sini. Nah, seperti ini. Berarti gambarnya kita geser aja ke bawah. Ini, RA-nya kita letakkan di sini. Ya. Nah, ini tinggal kita potongkan gambar garisnya. Karena ini kurang panjang, ini kepanjangan, berarti ini yang kita panjangkan dulu. Kita tarik, sambil dipegang. Yang penting harus dibaca, panjang ini tidak boleh bergeser sudutnya. Jadi ini kita klik, sudutnya berapa ini? Min 143,13. Ya. Sedangkan di sini ini sama ya, berarti tidak bergeser. Nah, ini tinggal kita pendekkan sehingga ketemulah berapa nilai VB, berapa nilai RA, yaitu berarti VB-nya karena ini merupakan keseimbangan, maka ini berarti gambarnya nanti harus menutup, maka VB berarti arahnya ketemu ke atas, kembali. VB-nya ketemu ke atas, RA-nya akan ketemu ke bawah. Ketemu ke bawah seperti ini. Ya. Besarnya berapa? Tinggal kita klik, kita baca, oh ini panjangnya 62,5. Ya. Nah, RA ini terdiri dari PA sama HA. Sehingga kita bisa uraikan RA ini sebagai HA ini HA dan PA ke bawah. Ini PA besarnya berapa? Tinggal kita baca lagi di sini. Ini HA 50 cm. Kita bisa tuliskan di sini berarti sama dengan 50 kg. Sedangkan PA ketemunya berapa? 37,5. Berarti ini sama dengan 37,5 kg. PB ketemu berapa? Sama 37,5. Ya, 37,5.
sehingga sudah ketemulah nilai reaksi-reaksinya. Gambar ini kita bisa kembalikan lagi ke tempat semula. Ini beban P-nya, ya. Ini tadi garis-garis bantu, ya kita bisa hapus setelah ketemu. Seperti ini. Ini juga kita bisa hapus yang pemisalan yang sudah ketemu tadi. Maka hasil reaksinya adalah yang ini. Ini PB, kita bisa beri warna beda, merah misalnya. Ini hasil reaksinya. Berarti di sini ketemu PB ke atas sebesar 37,5, sedangkan reaksi di sendinya ada dua, yaitu HA dan VA. Jadi HA-nya ketemu ke kiri, sedangkan VA-nya ketemu ke bawah. Nah, ini adalah cara mencari reaksi perletakan dengan cara grafis. Sekarang bagaimana cara mencari gaya-gaya batangnya? Ya, jadi dalam konstruksi rangka batang, selain mencari reaksi, kita harus bisa mencari gaya-gaya batang yang ada. Nah, untuk mencari gaya-gaya batang yang ada, itu kita mulai dari titik di mana terdapat dua batang yang tidak diketahui. Karena prinsip yang uraian gaya tadi, satu gaya hanya bisa diuraikan dalam dua arah. Sehingga di sini kita menguraikan satu gaya ini ke dalam dua arah. Jadi hanya bisa dimulai dari titik di mana terdapat dua batang yang tidak diketahui. Karena ini konstruksi rangka batang yang sangat sederhana, sehingga kita bisa memulai di titik manapun, mau di titik A, atau di titik B, atau di titik C, sama saja karena semuanya terdapat dua batang yang tidak diketahui. Di sini saya contohkan, misalnya kita akan memulai di titik C. Di titik C ini, ya, berarti kita buat catatan di sini. Kita akan memulai di titik C. Yang pertama, di C. Di C berarti secara urutan jarum jam, itu kita mulai dari gaya yang sudah diketahui, baru dua yang lainnya gaya yang tidak diketahui. Yang sudah diketahui adalah P50 kilo. Jadi searah jarum jam urutannya begini, ya. Berarti kita mulai dari P50 kilo dulu, baru BC, baru AC. Jadi urutannya ini adalah P dulu, kita gambar, baru BC, baru AC. Seperti ini. Nah, berarti kita copy gambar gayanya yang sudah diketahui, yaitu P. Kita membuatnya di sini. Ini gambar yang sudah jadi tadi. Kita bisa geser ya. Geser di sini. Ini kita mulai menggambar titik P di sini. Ya. Ini P. Kemudian yang berikutnya adalah BC. BC berarti ini tinggal di copy saja. Ini. Kita lanjutkan gambarnya. Kita taruh di ujungnya sini. Ini bisa di sini, bisa di sini ya. Tergantung nanti ketemunya di mana. Ya, kita misalkan ke bawah dulu. Kemudian ini AC, kita copy. Nah, AC-nya kita letakkan di pangkal. Ya. Nah, untuk bisa ketemu ini ternyata kalau kita panjangin ke sini makin jauh, nggak bisa ketemu. Berarti ketemunya ke arah sana. Jadi P-nya kita geser ke bawah. Nah, ini berarti AC kita letakkan di sini, BC kita letakkan di sini, ya. Nah, kemudian kita panjangkan garis-garis ini sampai bertemu, ya. Berarti kita panjangkan dulu salah satu ini. Ini kita baca sudutnya min 56,31. Berarti kita
pegang ujung ini, kita tarik. Ini sudutnya nggak boleh berubah ya, masih tetap 56,31. Demikian juga yang AC, kita panjangkan sampai motong ini. Motong di sini, baru ini kita pendekkan. Sehingga ketemulah arahnya. BC ini berarti arahnya ke atas. Ke atas, sedangkan AC arahnya ke bawah. Ya. Nah, dari arah ini, perjanjian tandanya, kalau dia arahnya ke atas, berarti di sini arahnya dia menuju titik C. Ya. Sedangkan AC menjauhi titik C. Ya. Perjanjiannya kalau dia menuju, itu berarti tandanya dia sebagai batang tekan. Ini berarti tekan. Menuju itu tekan, kalau menjauh itu tarik. Berarti AC ini tandanya adalah tarik. Plus. Ya. Ini menuju titik C, ini menjauh. Secara logika kita bisa lihat kalau ini kita kasih tekanan di sini, maka batang BC ini akan ketekan. Sebaiknya batang AC ini akan ketarik. Ya. Ini sesuai perjanjian. Besarnya berapa BC? BC ini tinggal kita baca di sini. Besarnya adalah 45,069. Berarti kita bisa tuliskan di sini. Maka gaya BC ini ketemu minus 45,069 kilo. Sedangkan AC sama, tapi ketemunya plus. Berarti ini sama dengan plus 45,069. Nah, seperti itu. Ini untuk di titik C. Ya. Sekarang titik berikutnya, karena ini sudah ketemu plus, berarti ini sudah ketemu min, ini kita tandain, dia min. Ini kita tandain sebagai plus. Seperti ini. Ya. Nah, berikutnya lagi, kita misalnya mengerjakan di titik yang lain, titik B, karena ini titik B sudah ketemu, ini BC dan VB-nya, ya, tinggal AB. Sebetulnya gambarnya bisa diteruskan langsung di sini. Tapi untuk pemula, ya, maka kita menggambarnya nggak disambung di sini, tapi di tempat lain kita pisah lagi. Kalau kita akan menggambar di titik B, di sini, ya, dengan BC itu sudah ketemu, dia batang tekan. Kalau di titik C, BC itu arahnya ke kiri atas menuju titik C. Tapi kalau di titik B, kalau dia tekan, berarti arahnya ke sini, yaitu menuju titik B. Jadi sama kalau dia pada rangka batang, kalau dia gayanya itu ketemu gaya tekan, maka arahnya selalu terbalik. Jadi kalau di titik ujung yang satunya arahnya ke kiri atas, berarti di ujung yang satunya lagi ke kanan bawah. Ya, yang pasti arahnya selalu menuju titik di mana simpulnya tersebut. Ya, jadi BC ini punya dua ujung B dan ujung C. Maka kalau di titik C dia tekan tuh berarti menuju ke C. Kalau di titik B tekan berarti dia menuju B. Ya. Jadi kalau kita pakai di B, maka BC ini arahnya berbeda. Jadi sekarang kita akan menyelesaikan titik berikutnya lagi. Jadi kita akan menyelesaikan nomor 2-nya di titik B. Kalau di titik B berarti kita awali dari gaya yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui ini BC sudah tahu, tapi arahnya tekan berarti ke kanan bawah menuju titik B ini. Ini berarti sudah tahu, kemudian kita lanjut lagi searah jarum jam VB. VB ini juga sudah tahu, berarti yang tidak tahu hanya tinggal AB. Ya. Berarti ini urutannya, ini adalah BC, kemudian VA, EVB,
Kemudian baru terakhir adalah AB. Karena apa yang sudah tahu tadi, isi, ini kita copy. Kita mau menggambar di sini. Tapi sebelum kita lanjutkan menggambar, ini kita balik dulu arahnya. Ini kita balik arahnya. Ke ini. Jadi kalau di sini arahnya ke kiri atas, yang di sini ke kanan bawah, ya. Nah, dari sini kita lanjutkan VB. VB ini kita copy. Kalau VB ini reaksi itu arahnya selalu tetap. Jadi kalau reaksi itu tidak dibalik-balik arahnya, tapi kalau gaya batang dibalik, ya. Ini kita lanjutkan karena panahnya di sini, berarti melanjutkannya ke sini. Ya. Nah, ini BC, ini VB. Kemudian yang terakhir ini kita copy arah gaya AB. Kita lanjutkan ke sini. Ya. Nah, karena awalnya di sini, sehingga AB-nya ini kepanjangan ternyata. Harusnya cuma sampai di sini. Kita potong. Ini. Sehingga ketemulah AB-nya, yaitu AB-nya berarti supaya gambarnya ini nutup, ini BC, VB, AB. Berarti AB-nya akan ketemu ke kiri. Bentar, yang ini. Kebalik, yang ini. Berarti ini AB akan ketemu ke kiri. Ke kiri berarti di gambar B ini menjauh. Menjauh berarti dia tarik. Berarti ini adalah tarik. Besarnya berapa? Besarnya adalah 25. Ini kita bisa tuliskan. Berarti ini sama dengan 25 kg. Seperti ini. Berarti dia ketemunya AB itu tarik. Sehingga sudah ketemu semua nih gaya-gaya batangnya. Ya, berarti ini ketemu tarik. Nah, seperti itu untuk menghitung reaksi dan gaya-gaya batang dengan cara grafis. Demikian video tutorial metode Cremona pada KRB sangat sederhana dengan bantuan aplikasi Microsoft Office Visio. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.